Hai 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 hai, halo sahabatku seperjuangan. Perang Asia Pasifik merupakan salah satu konflik internasional yang memiliki dampak besar pada dunia. Di Jepang, perang ini lebih dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya atau Greater East Asia War yang melibatkan perlawanan antara pihak sentral, Jepang, Jerman Nazi, dan Italia yang berhubungan dengan sejarah Nazi, dengan pihak sekutu, Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda, dan Selandia Baru. Perang ini berlangsung sejak tahun 1937 sampai tahun 1945 di wilayah Samudra Pasifik beserta pulau-pulaunya dan di Asia. Lantas, bagaimana latar belakang bisa terjadinya Perang Asia di Pasifik? Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya, dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Awal mula sejarah Perang Asia Pasifik adalah rencana licik Jepang yang ingin menjadikan Asia Timur sebagai wilayah baru untuk pemanfaatan lahan pemukiman dan pengeksploitasi sumber daya alamnya. Maka dari itu, Jepang mulai melancarkan serangan-serangan ke beberapa wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu sedang dalam penjajahan Belanda dan menjadi hal penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Jepang menjadi negara imperialisme kuat bersama dengan negara fasis lainnya seperti Jerman dan Italia. Rencana ini pun sangat ditentang keras oleh bangsa Rusia yang saat itu juga menginginkan wilayah Asia Timur untuk pembangunan pelabuhan laut. Perselisihan ini mengakibatkan adanya perang antara Jepang dan Rusia selama 1 tahun, dari tahun 1904 sampai tahun 1905. Hasil dari perang ini pun ditutup dengan kemenangan Jepang yang membuat bangsa Jepang merasa mampu dan sangat angkuh, sehingga Jepang mengupayakan untuk memperluas wilayah jajahannya. Pada tahun 1931, wilayah kekuasaan Jepang telah mencapai Cina Timur Laut dan semenanjung Korea. Mendengar berita perluasan kekuasaan Jepang, bangsa negara barat mulai mengkritik aksi Jepang tersebut. Tetapi Jepang tidak bergeming, bahkan pada saat negara barat berupaya untuk mengembargo Jepang. Embargo yang dilakukan sebenarnya bertujuan untuk menghentikan agresi militer Jepang dan hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jepang. Negara Sakura ini lebih memiliki untuk menjalankan rencananya untuk menyerang Pearl Harbor sebagai aksi pencegahan terganggunya posisi Jepang di Asia Timur. Dan pada tanggal 7 Desember tahun 1941, tepatnya di hari Minggu pagi, peristiwa penting yang menjadi pelopor mulai membesarnya Perang Asia Pasifik. Tentara Jepang secara tiba-tiba melakukan pengeboman ke Pearl Harbor yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan serangan ini telah merusak banyak kapal perang Amerika Serikat dan tidak banyak yang sempat menyelamatkan diri. Setelah pengeboman Pearl Harbor yang merenggut nyawa banyak orang, Jepang berhasil menguasai seluruh Asia Tenggara tepatnya pada bulan Maret tahun 1942. Lalu pasukan Jepang dari Rabaul atau bagian utara Pulau New Guinea diperintahkan untuk menguasai Port Moresby atau bagian selatan Pulau New Guinea sebagai upaya untuk membuat pangkalan baru. Hal ini dilakukan untuk melawan Australia. Namun rencana ini gagal karena pasukan Jepang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Amerika Serikat di Laut Koral. Karena gagal untuk menguasai Port Moresby, pasukan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang mengirimkan serangan lagi ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tetapi rencana ini juga gagal karena keberhasilan Amerika Serikat dalam memecahkan kode rahasia komunikasi Jepang yang menggunakan 45.000 digit angka yang mewakili kata dan ungkapan. Dan pada bulan Mei tahun 1942, pihak Amerika Serikat telah mengetahui seluruh rencana dan jumlah kekuatan Jepang yang akan menyerang Midway. Meskipun kekuatan militer Amerika Serikat terbilang lebih sedikit dan kalah pengalaman daripada militer Kaigun, mereka berhasil menenggelamkan 4 kapal induk Jepang pada pertempuran di hari pertama. Pertempuran ini pun berlangsung selama 3 hari dengan hasil kekalahan telak dari pihak Jepang. Dan ternyata, kekalahan tersebut ditutup rapat oleh Kaigun supaya kabar kekalahan mereka tidak tersebar di publik Jepang hingga berakhirnya Perang Asia Pasifik. Di daerah penduduk Jepang, kabar tersebut disembunyikan ketat termasuk di Indonesia. Tetapi, Sultan Syahir yang mengoperasikan radio gelap di Indonesia berhasil mengetahui kabar kekalahan Jepang di Midway dan para nasionalis Indonesia tahu akan kekalahan Jepang yang hanya tinggal menunggu waktu. Setelah kemenangan Midway, pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan inisiatif selama 3 tahun berikutnya, di mana Jepang hanya mampu bertahan.
Setelah kekalahan Jepang, semua negara yang berhasil dikuasainya secara otomatis jatuh kembali ke penguasa sebelumnya. Maka dari itu, keadaan ini membuat Jepang kehilangan seluruh kekuasaan dan wilayah jajahan yang berhasil diperoleh selama masa imperialismenya. Ini juga merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan pada masa Perang Asia Pasifik seperti Indonesia. Pada masa itu, pasukan Jepang sedang terdesak akibat serangan sekutu dan hasilnya banyak tentara Jepang di Indonesia yang ditarik. Sehingga tentara Indonesia lebih memiliki kekuatan untuk mendesak dan menyerang tentara Jepang. Hingga tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan bahkan sebelum Perang Asia Pasifik selesai. Dan setelah kalah dalam Perang Asia Pasifik, Jepang tidak diperbolehkan memiliki angkatan perang. Hal ini pun bertujuan sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya perang yang dapat dipicu lagi oleh Jepang. Dan pada saat itu, Kaisar Jepang yang memiliki status sebagai dewa yang diagung-agungkan oleh rakyatnya sendiri, dan status tersebut harus dilepaskan dikarenakan kekalahan Jepang dalam pasca Perang Asia Pasifik membuat rakyatnya merasa malu dan menjadi pukulan berat bagi seluruh masyarakat Jepang. Sehingga status dewa yang melekat pada Kaisar Jepang selama ini pun harus dilepas. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.